Chapter 1286, Tragic War. Melihat wajah suram semua orang, Zuo Fan mengangkat bahu sedikit dan tertawa. Saya tahu begitu, mengapa harus begitu? Pada saat yang sama, sebagai manusia, tidak ada yang akan membantu orang asing untuk berurusan dengan ras mereka sendiri. Jika ini terjadi, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apa yang Anda lakukan pada hari kerja? Petik 2. Jika Anda dapat memberikan lebih banyak sumber daya budidaya kepada orang-orang dari wilayah kekaisaran. Latihan tingkat tinggi itu juga akan diedarkan dalam domain kekaisaran dalam jumlah yang sesuai. Jika orang memiliki harapan untuk meningkat, mereka akan memiliki garis bawah untuk menjadi manusia. Jika tidak, akan ada perut di dunia. Moralitas dan moralitas seperti apa yang tidak dapat mereka penuhi? Hasil hari ini semuanya disebabkan oleh Anda, dan tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Petik 2. Tidak, jika Gunung Suci ingin selamat, kita tidak bisa membiarkan Tuan keluar dari luar. Kita tidak salah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. He Yunxian tampak sangat tenang. Zuo Fan. Aku mengakui bahwa kamu adalah bakat langka. Tapi sayangnya, kamu orang-orang yang bukan Gunung Suci. Semakin berbakat, semakin kita harus musnahkan. Kalau tidak, Gunung Suci akan terancam. Prinsip ini tidak akan pernah bisa diubah. Petik 2. Prinsip Anda adalah kuburan yang Anda gali sendiri. Airnya mati, dan airnya mengalir. Anda terlalu lama melindungi Gunung Suci. Murid-murid Anda mendapatkan segalanya begitu mereka dilahirkan, tetapi mereka juga kehilangan segalanya. Tidak ada pengalaman, tidak ada pengalaman, tidak ada perkembangan. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang suci di Gunung Suci, tetapi tidak ada alasan bagi alam kaisar, bahkan kaisar semu. Anda hanya ahli penumpukan sumber daya, kecuali untuk elemen tubuh yang agung, tidak ada yang agung di tubuh ini. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin disebut kaisar dicekik oleh Anda karena mereka tidak memiliki kekuatan dan sumber daya. Pada saat yang sama, Anda mencekik masa depan seluruh umat manusia. Jadi, siapa yang merupakan manusia berdosa? Petik 2. Wajahnya berkedut terus-menerus tetapi He Yunxian mencibir, pemimpin Gunung Suci adalah latihan terkuat. Dengan banyak sumber daya untuk melakukan hal-hal dasar, Anda tidak perlu melakukan perjalanan. Anda dapat merasa nyaman dan memahami Tao Surga. Cara terpendek untuk para master. Daripada membagikan semua sumber daya kepada orang-orang biasa, lebih baik mengumpulkan mereka bersama-sama dengan orang-orang berbakat, agar tidak menyia-nyiakannya. Tentu saja, orang berbakat ini juga harus berkontribusi pada Gunung Suci, dan air tidak akan mengalir keluar dari ladang. Petik 2. Oh, permisi, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan menghela nafas dan berteriak, Sangguan Feixiong, datanglah di sisiku. Hai. Sebuah udara yang rusak, Sangguan Feixiong muncul di depannya. Zuo Fan menepuk pundaknya dan memandangi orang-orang lainnya, kualifikasinya tidak bagus. Tetapi sekarang Kaisar sudah cukup untuk bertarung melawan tanah suci Anda, saya ingin mencoba apakah itu? Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Kelopak matanya melonjak, dan He Yunxian dengan jijik berkata, perbedaan level antara alam suci dan alam imperial tidak pernah bisa dibenarkan. Bahkan 8 kaisar tidak dapat menggerakkan alam suci. Kalau begitu cobalah. Dengan lembut mendorong lengan Sang Feixiong, dia terbang dengan curam. Mengetahui apa yang dia maksudkan, He Yunxian menoleh dan melirik seorang murid. Pria itu juga terbang dengan tergesa-gesa dan tubuhnya bergetar, dan tubuh raksasa-raksasa berdiri di 9 hari. Ini santo terburuk di Gunung Suci kita, dan aku tidak mempermalukanmu, biarkan saja dia. Boom. Namun, suaranya tidak jatuh, tetapi setelah mendengar suara keras yang luar biasa, seberkas cahaya merah menyala dengan tajam melintasi dada besar, dan sebuah lubang besar segera disalurkan. Murid dari Gunung Suci belum bereaksi terhadapnya, dia memuntahkan darah dan jatuh seperti layang-layang yang rusak, tubuh suci sudah hancur dan sulit untuk dirawat. Apa yang terjadi? Para murid menyusut dengan ganas, dan semua orang melihat ke atas, tetapi mereka melihat bayangan pedang merah berputar-putar di udara dan kembali ke Sangguan Feixiong. Segel pedang Chongjian tersinggung. Melirik semua orang, Sangguan Feixiong memutar kepalanya dengan bebas, kembali ke Zuo Fan, membungkuk dan mengepalkan tinjunya, dan turun lagi. Sudah benar-benar terpana, orang-orang tua itu tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin kultivator kaisar ini dapat melukai serius penguasa alam suci dalam sekejap? Setelah mempermalukan kaisar, Long Di tidak bisa menahan tawa, dan mengagumi, staf Zuo Butler benar-benar penuh dengan talenta. Awalnya, tetua naga saya kembali ke laporan, dan saya mengatakan bahwa Tuan Zuo Butler sangat manusiawi, dan kekuatan mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Itu hampir sama dengan murid-murid klan naga saya, dan bahkan lebih lagi. Sekarang, pada pandangan pertama, itu benar-benar luar biasa. Saya mengagumi, hahaha. Petik 2. Kaisar Naga dipersilakan. Sedikit mengangguk, Zuo Fan tertawa ringan, dan kemudian berbalik ke orang-orang tua yang tercengang, dan berkata dengan dingin, ini adalah yang terburuk dari orang-orangku. Tetapi melalui persepsi kehidupan yang konstan, aku juga telah mengolah keahlian pedangku sendiri, Dao dan Wu Unity. Sangat mudah diakses. Kelompok Anda vegetarian mayat gunung, yang menghabiskan begitu banyak sumber daya adalah sia-sia dan tidak berguna. Jika Anda masih memiliki sedikit pengetahuan diri, yang terbaik adalah membubarkan sumber daya dan kembali ke gunung-gunung tersembunyi di masa depan. Kuat menjarah kualifikasi budidaya yang seharusnya dimiliki oleh pembudidaya biasa. Petik 2.
Jenggot itu bergerak sedikit, dan He Yunshan mengangkat mata Zuo Fan dengan ganas dan berbalik untuk pergi. Zuo Fan, Kaisar Naga, sampai jumpa di medan perang. Aku benar-benar tidak melihat air mata di peti mati. Aku sudah mengerti kata-kataku sendiri. Aku masih berpegang teguh pada diriku sendiri. Itu lebih baik, biarkan mereka tahu tentang pasukan kita yang bersatu, dan biarkan dia menangis tanpa menangis, hehe. Dengan senyum dingin, Kaisar Naga memandang Zuo Fan lagi. Zuo Butler, kali ini bukan hanya balap naga saya, tetapi juga banyak burung dan binatang buas. Di bawah panggilan Master Binatang Kudus, kita juga akan datang satu demi satu. Kali ini kita akan Gunung Suci tarik itu mudah. Petik 2. Mengangguk dengan ringan, Zuo Fan tidak bisa berhenti tertawa, manusia benar-benar hewan munafik. Mereka ingin mendapatkan manfaat selamanya, tetapi mereka membenci kejahatan, dan membuat beberapa alasan yang terdengar. Ketika mantel munafik itu dipotong pada waktunya, saya bermain nakal lagi. Hahaha, saya benar-benar malu menjadi laki-laki. Petik 2. Itu sederhana. Apakah Zuo Stewart bersedia bergabung dengan klan naga saya? Anda mendapatkan transformasi tubuh Tuan Longzu, dan lengan Dewa Guru Kirin ditambahkan, itu tidak lagi dapat dianggap sebagai manusia. Tapi meski begitu, aku masih ingin menjadi manusia. Kenapa? Tanpa diduga, Kaisar Naga memandangnya dengan aneh, jangan hanya menghancurkan manusia tanpa hasil. Iya, tapi ada beberapa orang. Zuo Fan menatap bagian kota yang di bawahnya yang mengikutinya dengan cermat, wajah yang akrab dan dapat diandalkan. Zuo Fan tersenyum sedikit, bergumam, lagi pula, aku tidak sendirian sekarang. Hahaha. Di sisi lain, Gunung Suci kembali ke gunung untuk persiapan perang. Sepanjang jalan, beberapa lelaki tua tampak muram. Penatua Longbe memandang He Yunshan dan berkata, orang tua, apakah Anda benar-benar akan berperang? Apakah Zuo Fan benar-benar ada hubungannya dengan Tuan Sui Jing? Sama sekali tidak. Dia pasti mencari bantuan dari klan naga dengan menghancurkan Gunung Suci ke-6. Dia dan Tuan Sui Jing tidak boleh memiliki hubungan setengah sen, yakinlah. Bagaimana kamu yakin? Setelah menarik napas dalam-dalam, He Yunshan berhenti sejenak, dan mendesah, naga air yang legendaris tidak pernah melihat kepalanya, tetapi ia tidak dapat diprediksi. Dan ia tidak pernah bergaul dengan siapapun. Jika tembak air menembak, satu orang cukup untuk menghancurkan 7 gunung suci saya. Perlu menemukan klan naga lain untuk memasukkan kaki? Tetapi karena Kaisar Naga muncul di sampingnya dengan pasukan klan naga, itu membuktikan bahwa klan naga adalah pendukung sejati, bukan tuan air cermin. Petik 2. Oh, itu masuk akal. Mengangguk dengan jelas, janggut tua itu tanpa sadar mendapatkan kembali berat badannya, tetapi bahkan jika itu bukan tuan air cermin, naga tidak mudah diprovokasi. Sekarang garis depan besar Huang Yu hilang, kita harus berhadapan langsung dengan mereka. Aku takut kita akan kehilangan ini mengerikan. Petik 2. Bahkan jika kerugiannya berat, kamu harus bertarung. Dengan bunyi klik, He Yunshan mengangkat tinjunya dengan keras, dan matanya sangat tegas. Jika ini hanya balas dendam umum dan wajah Gunung Suci, kita masih bisa berdamai. Tapi apakah Anda mendengar niat sebenarnya Zuo Fan? Anak itu ingin untuk mendistribusikan kembali sumber daya, tarik sepenuhnya fondasi Gunung Suci kita di tempat kudus. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, itu sama dengan dominasi kuno. Setelah runtuh, tempat kudus bukan lagi tanah kendali kita. Ini sama sekali bukan milik kita. Banyak hal diizinkan, Petik 2. Mengangguk kepalanya dengan jelas, sisa orang banyak juga menunjukkan semangat juang yang keras. Ingin mengambil makanan dari mulut kita dan menghancurkan pekerjaan kita? Tidak mungkin, Jadi, keenam pemilik gunung segera kembali ke gunung suci mereka sendiri dan mulai berbaring. Karena tidak ada wilayah kekaisaran sebagai tempat penyangga, langkah pasukan naga diblokir seperti sebelumnya, sebaliknya sekarang ini adalah cadangan mereka. Garis depan gunung suci tiba-tiba menjadi medan perang utama perang ini. Jadi, medan perangnya sempit dan jumlah orang padat, sehingga ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang mengerikan. Dan ini juga merupakan perang suci yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak perang kuno. Kedua sisi medan perang, termasuk para penanam kekaisaran, klan naga, gunung suci, binatang buas dan kekuatan besar lainnya, dapat digambarkan sebagai makhluk aktif. Semua muncul di medan perang ini. Dengan cara ini, dengan getaran raksasa yang memekakkan telinga, beberapa fluktuasi mengerikan cukup untuk mengejutkan para pembudidaya tingkat rendah dan pejuang naga sampai kematian ikan tambak. 7 gunung suci bergabung bersama, menyatukan kelompok penjaga gunung untuk membentuk garis pertahanan. Zuo Fan dan Kaisar Naga memerintahkan pasukan naga. Namun, ada banyak tuan dari 7 gunung suci. Klan naga sendiri hanya setara dengan kekuatan tempur dari 3 pegunungan suci. Tapi Zuo Fan tidak keberatan, jadi dia perlahan menggiling dan saling berhadapan. Ketika pasukan binatang buas tiba dan burung-burung dan binatang meraung bersama, sudah waktunya bagi Zuo Fan untuk menunjukkan kekuatannya. Memegang 9 rahasia rekaman rahasia, ia akrab dengan pembentukan dunia. Tapi setengah bulan, Zuo Fan memecahkan semua susunan perlindungan gunung dari 6 gunung suci bersama-sama. Tiba-tiba, ketika seekor naga memasuki laut, seekor harimau memasuki hutan gunung, sekelompok binatang buas berlari dengan gila ke depan, dan segera mengambil kerumunan tuan gunung suci sampai mati. Dimanapun kaki besi dari binatang roh tingkat tinggi dan binatang naga diinjak, ada mayat dan luka.
Pasukan koalisi dari 6 gunung suci segera kehilangan helm mereka dan meninggalkan baju zirah mereka dan gagal menjadi tentara. Zuo Fan dan yang lainnya semuanya berbaris sepanjang jalan, saling menghancurkan dengan beberapa kali kekuatan bertarung. Kebanggaan mulia umat manusia, yang berdiri di gunung suci tak terkalahkan yang telah berdiri di tempat suci selama puluhan juta tahun, tampaknya akan mati. Tapi di medan perang yang berisik ini, 9 sosok misterius muncul tiba-tiba di awan dan langit. Mata semua orang memancar seperti langit yang menusuk, langit yang bergejolak, halus dan kuat. Sangat berbeda dari setiap praktisi tanah suci di seluruh gunung suci. Chapter 1287, Prospektor. Boom. Serangkaian ledakan mengikuti satu sama lain, seperti ombak, menenggelamkan hiruk-pikuk medan perang, dan bahkan teriakan dan pembunuhan kedua belah pihak tidak bisa lagi terdengar. Telinga orang berdengung dan terdengar seperti tuli. Hampir 1 juta naga, besar dan kecil, melonjak selama 9 hari. Cakar kekerasan merobek musuh di sisi berkeping-keping. Ratusan ribu tokoh besar dengan ketinggian ratusan kaki, seperti dewa perang, bertarung dengan binatang buas ini, dan mata mereka merah. Ketika ratapan berlanjut, sosok-sosok besar menghilang ke ketiadaan, dan tubuh naga besar dengan cepat ditutupi dengan lubang darah, dan jatuh ke tanah, bernapas. Seluruh medan perang telah lama diisi oleh lautan mayat yang berdarah, tetapi tidak ada yang peduli dengan fenomena tragis ini. Karena infeksi berdarah ini, orang-orang telah jatuh ke dalam kegilaan, dan tidak ada yang lain selain membunuh di mata mereka. Wow! 2 pedang hitam melintas, dan 2 sosok besar dengan cepat jatuh. Zuo Fan memegang pedang ajaib yang ditransformasikan oleh bocah pedang itu dan membawa tubuh raksasa Kaisar Iblis di sepanjang jalan, memandang ke arahnya. Para penguasa gunung suci itu menghalangi jalan, dan mereka semua dibantai olehnya. Meskipun Dan Qingsheng dan yang lainnya tidak memiliki prestise tubuh suci, tetapi dengan Kaisar Ji Tianyin yang istimewa. Mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti di belakang dan membantai para orang suci masa awal. Adapun sisa keluarga Luo, mereka mengambil orang-orang lemah dari gunung suci secara teratur, yang setara dengan membersihkan medan perang. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan beberapa pemula untuk menyalahgunakan tempat seperti gunung suci. Dan mereka semua memiliki takdir seperti itu. Sisa wajib militer kekaisaran yang direkrut oleh tentara kekaisaran, yang ingin mengambil sepotong sup, tidak dapat menemukan lawan yang bisa mereka mulai. Aku mengandalkan itu. Ternyata keluarga Luo sangat tersembunyi. Ada begitu banyak tuan, dan itu juga menyatukan klan naga dan binatang buas untuk menyerang gunung suci bersama-sama. Tidak heran dia berani menyatakan perang secara terbuka pada awalnya, dan itu tidak bertujuan tanpa tujuan. Melihat darah terciprat, seorang penguasa Raja Roh bersemangat, dan pada saat yang sama cemas dan agak tak berdaya, tapi, apa yang kita lakukan di sini? Sepertinya tidak ada ruang untuk campur tangan. Berbalik dan memandangi sekelompok saudara yang juga tidak melakukan apa-apa di belakangnya, seperti melihat orang-orang yang bersemangat. Tetapi hanya membuka matanya untuk menyaksikan pertempuran di depan, tetapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, selama mereka memasuki lingkaran perang, tidak perlu seseorang untuk secara khusus menanganinya, tetapi akibatnya bisa membunuh mereka. Terus terang, mereka naik sebagai umpan meriam, dan tidak memiliki nilai. Dengan senyum masam, orang lain mencari untuk waktu yang lama dengan mata terbuka lebar, masih menggelengkan kepalanya bolak-balik, lupakan saudara-saudara, gunung suci adalah gunung suci. Ayam lemah sangat sulit ditemukan. Kita masih jujur, Del. Setelah mereka selesai berkelahi, pergi untuk membersihkan medan perang. Anda tahu, ini gemuk, Anda berpikir tentang siapa orang-orang ini, dapatkah Anda mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tangan Anda? Petik 2. Hei, apa yang kamu lakukan konyol, tidakkah kamu membantu? Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan semua orang mengguncang tubuh mereka. Mereka berbalik dan melihat, tetapi mereka melihat sosok yang akrab baru saja bertemu dan datang dan buru-buru menundukkan kepala mereka dan berkata, Nona Luo, kita melakukan ini sedikit. Masukan jangan memulai. Petik 2. Siapa yang membiarkanmu ikut campur di sana? Aku berbicara tentang bantuan logistik. Apakah kamu tahu berapa banyak dans penyembuhan yang perlu didistribusikan dan berapa banyak orang yang terluka perlu dirawat? Kita semua terlalu sibuk untuk mengatasinya. Mengapa kamu masih berdiri di sana dengan konyol? Lihat apakah permainannya datang? Petik 2. Logistik. Hatinya stagnan, dan wajah pria itu tidak bisa berhenti memompa. Agak sulit untuk mengatakan, Nona Luo, bagaimanapun, kami juga penguasa Raja Roh, dan nama pisau gila Beilin saya tidak berantakan, apakah Anda meminta kami pergi ke logistik? Kami di sini untuk membuat kontribusi ke Gunung Suci, bukan? Petik 2. Oke, kamu pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Yunxiang mengangguk dan memberi isyarat, pergi untuk membunuh musuh dan membangun layanan yang baik. Bagaimana kalau memberimu Gunung Suci untuk berlatih? Ini. Mengintip sekilas celah-celah di ruang gelap, fenomena tragis terbang di langit dengan tangan dan kaki patah, lelaki itu tak tahan untuk menelan ludah. Lalu menundukkan kepalanya dan berjalan kembali, aku mengerti, ayo rawat yang terluka dan lakukan logistik, garis depan terlalu berbahaya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, sekelompok orang pergi satu persatu, semua dengan kepala menunduk dan wajah mereka kesepian. Setiap orang memiliki mimpi tentang pahlawan. Dalam momen epik yang menggulingkan Gunung Suci, mereka juga ingin menjadi terkenal dalam sejarah-sejarah, membunuh musuh dan membuat prestasi.
Namun, kekuatan mereka sendiri tidak cukup, atau merasa nyaman untuk menjadi orang kecil. Puff! Dengan terkekeh, Suang melihat keengganan semua orang dan secara berangsur-angsur pergi, dan kemudian memandang Luo Yunxiang, saudari Yunxiang, mereka hanya ingin membangun prestasi. Menjalankan masa depan, Anda tidak perlu kerja keras, harga diri terlalu menyakitkan sekarang. Petik 2. Matanya tinggi dan tangannya rendah, jadi sulit untuk menjadi senjata besar. Apalagi pisau gila Beilin, bukankah itu penguasa tanah seukuran telapak tangan? Lari ke sini untuk berspekulasi, jika aku tidak berhenti tepat waktu, aku tidak bisa mengatakan dia benar-benar berani mengambil seseorang untuk mati. Saya tidak tahu seberapa tinggi itu. Petik 2. Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, Luo Yunxiang melihat kembali ke bayangan hitam besar Zuo Fan di kejauhan, matanya penuh sukacita, yang seperti Zuo Fan di rumahku. Dia selalu memiliki perasaan melakukan sesuatu. Ketika dia harus mengecilkan kepalanya ketika seharusnya tidak. Bagaimana? Suami yang lebih tua dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, dan ini adalah bagaimana keluarga Luo kita datang jauh-jauh. Jika tidak terdengar, itu luar biasa. Jika tidak terbang, sudah, terbang ke langit. Petik 2. Mengangguk dengan ringan, Suanger menatap tubuh suci besar Zuo Fan, tetapi tidak bisa tidak bermartabat. Sekarang saudara Zuo semakin dekat dan lebih dekat ke puncak, orang itu mungkin akan segera datang, sayangnya. Sentuh. Di sisi lain, dengan ekor raksasa emas yang kuat menyapu, Master 6 Gunung mundur kembali bersama, dan Mum mundur 5 langkah ke belakang sebelum dia bisa menahan tubuhnya. Naga emas besar itu meraung di langit, menyatakan sarkasme, hahaha, 6 orang tua, Gunung Suci sudah berakhir, kamu sudah selesai, dan tempat suci tidak akan lagi memiliki tempat untukmu. Alis tidak bisa berhenti gemetar, He Yunxian melihat sekeliling, itu sudah penuh dengan naga dan binatang buas, dan para murid Gunung Suci menjadi semakin sedikit. Secara khusus, Zuo Fan membuka jalan di depan, dan beberapa kaisar Luo sangat sengit, tetapi itu tidak terduga baginya. Kombinasi ras naga dan makhluk buas roh belum pernah ada sebelumnya, dan mereka telah membakar kepala mereka. Penambahan formasi peleton Zuo Fan telah membuat mereka icing pada kue. Dan kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Tetapi yang tidak dia mengerti adalah mengapa kedua binatang buas tentara ini disatukan, tetapi mereka biasanya mati bersama. Orang tua, mundur. Pada saat ini, Penatua Beard menatapnya dengan wajah bermartabat. Matanya menyipit, He Yunxian menoleh untuk melihat yang lain, dan mereka melihat bahwa mereka menganggukkan kepala, meratapi lagi dan lagi. Biarkan gunung hijau tetap, aku tidak takut tidak ada kayu bakar. Sambil memegang pundaknya dengan erat, lelaki berjanggut tua itu melanjutkan, bagaimana jika bahkan gunung suci itu hilang? Selama beberapa dari kita masih hidup, para murid gunung suci dan kobaran api tetap ada harapan serangan balik. Orang tua, kita sudah dikalahkan, jangan tahan lagi, jangan kehilangan semua orang tua, dan menyesalinya. Petik 2. Bibirnya gemetar ringan, dan wajah He Yunxian tidak mau, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tetapi segera, dengan tatapan tertentu, dia menganggukkan kepalanya dan berteriak, semua murid Gunung Suci mengikuti perintah, mundur. Ketika kata-kata itu jatuh, keenam lelaki tua itu memimpin dan terbang menjauh. Murid-murid yang lain mendengar bahwa murid-murid yang tidak ingin berkelahi lagi dan mati sampai mati, juga menerima tubuh kudus satu demi satu dan terbang dengan otak. Kebakaran hutan tidak ada habisnya, angin musim semi bertiup lagi, biarkan aku mengejar. Zuo Fan melihat, bagaimana mungkin begitu mudah bagi mereka untuk bersembunyi dan bersembunyi? Dengan suara gemuruh, dia memimpin di seberang tenda hitam dan mengikuti dengan saksama. Sisa kerumunan juga menyerbu seperti curah pendapat, dan teriakan pembunuhan tidak berkurang. Panggilan. Badai dahsyat memanggil lagi, dan ekor kaisar naga melintas, dan dia datang di belakang keenam pria tua itu dalam sekejap. Cakar naga yang tajam seperti baja, dan mereka meraihnya tanpa penundaan, menyebabkan raungan yang keras. Hahaha, tidak mudah dijalankan. Kaisar naga, Mo Yaotai terlalu tidak simpatik, benar-benar tidak memberi jalan untuk hidup. Pupil matanya tidak bisa menahan diri, gigi He Yunxian digigit, wajahnya penuh kebencian. Dan dia meraung, tetapi ada ketakutan yang tak berujung di kedalaman matanya. Setelah semua, Kaisar Naga adalah naga kaisar tertinggi dari ras naga, dan binatang roh 12 tingkat adalah puncaknya, yang setara dengan kekuatan kuasi kekaisaran. Di masa lalu, 7 tuan gunung dari 7 gunung suci mereka bergabung, dan mereka masih bisa bersaing dengan mereka, mengandalkan kekuatan gabungan untuk menstabilkan kepala mereka. Tapi sekarang, 7 orang pergi ke 1, tetapi pertempuran segera rusak bukan lawan binatang ini. Sekarang terperangkap oleh tuan semu imperial seperti itu, mereka juga sangat tak berdaya. Dia tidak bisa menahan tawa. Kaisar Naga mendengar kata-kata He Yunxian yang mengancam dan tidak mengancam, tetapi dia bahkan lebih ironis. Pada saat yang sama, ada kemarahan yang dalam di matanya, seperti gigitan, putus asa. Laozi kentut denganmu hubungannya sangat fasih, mengapa Anda berkata begitu? Anda tidak lupa, bagaimana Anda mengganggu kursi ini dan membantai anak-anak naga saya dengan sejumlah besar orang, dan sekarang Anda ingin kursi ini mundur selangkah, itu tidak mudah. Petik 2. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, film menakutkan Kaisar Naga tidak bisa membantu tetapi menambahkan 7 poin kekuatan, bahkan kubah langit pecah, mengungkapkan warna gelap.
Sudut-sudut mulutnya tidak bisa berhenti, dan keenam orang itu penuh dengan wajah yang berat. Dalam menghadapi pukulan keras ini, mereka tidak punya pilihan selain bergandengan tangan lagi untuk melawan. Tetapi dengan cara ini, tidak peduli apakah mereka dapat menghentikannya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berlari. Setelah tentara yang mengejar di belakang mengepung dan menindas mereka, bahkan jika mereka tidak mati di tangan Kaisar Naga, mereka akan dikonsumsi oleh semua orang. Hanya konyol bahwa ini awalnya taktik untuk berurusan dengan naga, tetapi sekarang akan jatuh pada mereka lagi. Saya tidak bisa berhenti meratap, tetapi keenam lelaki tua itu putus asa, tetapi mereka sudah putus asa. Sentuh. Namun, pada saat ini, suara keras terdengar, dan Jiangang yang tak terlihat terbang dari suatu tempat, dan segera menabrak ekor besar Kaisar Naga, dan segera menerbangkan ekor raksasa ini. Sosok besar Kaisar Naga diputar belasan kali di udara satu demi satu. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ekornya, tanda darah merah muncul tiba-tiba di depannya. Bagaimana mungkin, ada Tuan Semu Imperial di antara manusia? Chapter 1288, Fearless. Wow. Seorang lelaki tua yang berkilauan yang muncul entah dari mana, dengan wajah berjanggut merah dan aun kemerahan bersinar di sekujur tubuhnya, matanya tajam, seperti pedang berselubung. Tetapi dia melihat ke depan, bahkan Kaisar Naga memiliki semacam pedang perasaan hati. Kelopak matanya bergetar lembut, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Kaisar Naga, ia menjadi sangat bermartabat. Orang ini tidak mudah dipusingkan, seperti orang kuat dari zaman kuno. Boom! Pada saat yang sama, dalam ledakan-ledakan besar, sisa sudut juga mengangkat pasir dan debu, dan momentum kuat itu seperti tornado, menyapu langit. Zuo Fan memimpin para kultivator yang mengejar kemenangan, dan tiba-tiba dipaksa oleh momentum kuat yang tak tertandingi ini untuk mandek dan segera berhenti. Kedalaman matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Ketika debu turun dan semuanya menjadi jernih lagi, mata semua orang adalah 7 orang muda yang kuat dan tua yang mengancam, yang masing-masing tajam dan gelap. Tetapi memancarkan atmosfer yang sangat berbahaya. Titik. Itu terlihat seperti pedang terkenal yang dipasang di sarung sederhana, tetapi tampaknya bukan apa-apa, tetapi ketika pedang itu terbuka, pasti akan hancur berantakan, darah terciprat 6 kaki. Dan wilayah pembunuhan tidak terlihat. Alam Kaisar Semu. Dengan hati yang dalam, corak Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Dia mengangkat matanya dan menyapu 7 orang, dan tangan dan kakinya dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Gunung Suci sebenarnya menyembunyikan 7 tuan semu kekaisaran. Anda tahu, ini adalah tingkat yang sama dengan Kaisar Naga. Meskipun juga merupakan puncak dari Sein, itu sama sekali berbeda. Karena orang-orang ini sadar akan keberadaan puncak di jalan mereka sendiri, dan menggunakan kekuatan mereka, tentu saja itu tidak sama dengan puncak orang suci umum. Tetapi menurut apa yang dikatakan Kaisar Naga sebelumnya, seharusnya tidak ada keberadaan seperti itu di Gunung 7 Suci. Dia juga pernah ke Gunung Suci ke-6 dan belum pernah bertemu guru seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan membuang nafas naga dengan mudah. Tetapi mengapa Gunung Suci kehabisan 7 calon kaisar pada saat kritis ini? Tanpa disadari, hati Zuo Fan segera ragu-ragu. Sisa kerumunan melihat ini dan berdiri diam satu persatu, tidak berani melangkah ke depan. 7 orang di depan saya tampaknya sangat kuat. Adapun ras naga dan binatang buas, mereka bahkan persepsi yang lebih alami, mengantisipasi keanehan dari 7 orang, dan mereka semua berhenti dan tidak ingin melangkah maju. Tiba-tiba, pasukan bersatu hampir satu sisi, mengejar murid Gunung Suci yang dikalahkan, tiba-tiba dihentikan oleh 7 tuan misterius, ketakutan, dan membeku di tempat. Para murid yang dikalahkan mendengar bahwa tidak ada gerakan di belakang mereka, dan melihat ke belakang, mereka juga sedikit terkejut. Hei, apakah ada master yang tersembunyi di Gunung Suci kita? Mengapa kita tidak tahu? Tiba-tiba, orang-orang itu tidak melarikan diri, hanya menatap kosong pada pemandangan aneh di depan mereka, menunggu perkembangan situasi. Ayah, napas orang-orang ini agak akrab. Pada saat ini, Jiantong diam-diam mendekati sisi Zuo Fan dengan tenang dan bergumam pelan. Mata sedikit menyipit, Zuo Fan melihat dengan hati-hati dan mengangguk lemah. Ya, itu sudah familiar, sepertinya. Ini nafas dari 5 pedang. Tiba-tiba, dan King Sheng, Murongli dan yang lainnya juga datang bersama dan saling memandang dengan tenang, dengan santai berkata, kita semua berlatih dengan pedang untuk mencerahkan Tao. Dan kita paling akrab dengan nafas semacam ini. King Tian, Chong Tian, Feng Tian, membagi langit dan membakar langit, di antara 7 orang ini, tampaknya mereka semua bersama. Hanya saja mereka tampaknya lebih dalam dari kita. Ini bukan kultivasi, tetapi memahami ilmu pedang mereka sendiri. Petik 2. Mengangguk lekat-lekat, Jiantong segera mengikuti. Ya, menilai dari rasa 5 pedang saya dalam satu, kendali mereka atas ilmu pedang mereka sendiri telah memasuki ranah. Tidak heran mereka telah mencapai kekuatan kerajaan semu. Mencapai latihan kultivasi semu kekaisaran, Anda juga bisa melawannya, tetapi sayangnya ini bukan waktunya. Ayah, haruskah kita mundur dulu? Petik 2. Intinya, bukannya kita memutuskan untuk tidak mundur. Mata menyipit dengan lembut, Zuo Fan menatap 7 orang di depannya, Jiantong dan yang lainnya mendengarnya, merenung sedikit, mengangguk dengan jelas, dan mendesah tanpa sadar. Itu benar, apakah gencatan senjata itu sampai yang kuat? Jika dikatakan bahwa pasukan koalisi mereka masih bisa mengendalikan perkembangan pertempuran, maka sekarang ke-7 imperial semu ini telah muncul, mereka tidak dapat membantu mereka.
Saya hanya tidak tahu apakah ketujuh calon kaisar ini adalah orang-orang di Gunung Suci, apa niat mereka untuk berhenti di depan mereka. Bantu Seng San, atau penyisipan pihak ketiga? Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir sedikit gugup. Boom! Tiba-tiba, pada saat ini, suara keras yang luar biasa terdengar, dan sosok besar jatuh ke belakang dari langit, langsung mengenai tanah, menyebabkan gunung berguncang. Ketika kami melihatnya, semua orang terkejut. Orang ini bukan orang lain, itu adalah tuan mereka yang terkuat di sini, Long Di tidak diragukan lagi. Tetapi pada saat ini, Kaisar Naga terlihat sedikit malu, dia menggelengkan kepala naga yang besar untuk berdiri, dan sudah ada banyak bintik di tubuhnya. Zuo Fan, yang akrab dengan Kendo, dan yang lainnya segera menyadari bahwa bekas luka itu bukan luka benda lain, melainkan bekas luka pedang paling tajam. Hai, suara patah datang lagi, dan seorang pria tua berjanggut merah berambut jatuh di depan semua orang yang hadir. Zuo Fan dan yang lainnya melihatnya, dan mereka tenggelam lagi. Sial, ini calon kaisar lain. Pada saat yang sama, keenam pemilik gunung yang baru saja meninggalkan padang pasir dan bergegas kembali, senyum di wajah mereka hampir berubah menjadi bunga aster. Sekarang mereka telah melihat bahwa Tuan Semu Kekaisaran ini ada di sini untuk membantu mereka. Saya benar-benar tidak tahu hal-hal baik apa yang biasanya mereka lakukan, berapa banyak dupa yang mereka bakar, pada saat yang kritis. Mereka benar-benar dapat membantu Tuan yang tiada banding seperti surga, itu adalah berkah untuk 8 kehidupan, hahaha. Mengaum, dengan suara gemuruh, Kaisar Naga memandang pria tua berambut merah itu dengan keras dan berteriak, siapa kamu, mengapa kamu membantu keenam orang tua ini? Mengabaikannya, pria tua berambut merah itu mengangkat matanya, ragu-ragu, dan berdiri berdampingan dengan 7 tuan lainnya, sama seperti seorang pria kayu. Berdiri dalam barisan dan berdiri di depan semua orang, tetapi dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Abaikan telanjang. Zuo Fan melihat semua ini, hatinya curiga, matanya belok kiri dan kanan, memikirkan solusinya. Jelas, jika dilihat dari penampilan 8 orang ini saat ini, itu tidak dimaksudkan untuk menjadi musuh bersama mereka, tetapi mereka tidak ingin mereka memburu orang-orang di Gunung Suci. Dengan cara ini, mungkin bagi mereka untuk mundur. Lagi pula, tidak ada yang mau bersaing dengan 8 calon kaisar. Lord Longdi, kurasa kita harus. Tidak peduli siapa kamu, dendam antara klan naga dan Gunung Suci pasti ada hari ini, dan keenam lelaki tua itu harus mati. Namun, sebelum kata-kata persuasi Zuo Fan selesai, Kaisar Naga meraung dan terbang dengan segera. Bergegas ke arah 8 orang, anak-anak klan naga mendengarkan perintah saya, merobek mereka, dan menghentikan saya dari kematian. Kaisar Naga, tidak, Zuo Fan berteriak, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Pria tua berambut merah itu menatap sosok besar yang bergegas ke arah mereka, dan memandang ketujuh orang lainnya, mereka semua acuh tak acuh, tidak ada ekspresi sama sekali. Tapi saat berikutnya, mereka semua menembak bersama. Tapi melihat tubuh suci besar tiba-tiba muncul, masing-masing tubuh raksasa memegang pedang panjang yang aneh, atau nyala api, atau membekukan tulang dingin, di tangan raksasa tua berambut merah. Itu bahkan seorang pria merah menyilaukan, baling-baling berbunyi, dan seluruh langit bergetar. Kemudian, sekilas, di mata naga kaisar yang luar biasa, 8 sosok besar datang kepadanya, mengelilinginya, dan pendekar pedang itu berlalu seperti kilat. Puf puf puf. Cakar naga yang besar bergetar sedikit, dan mata murid Kaisar Naga yang besar gemetar dengan ganas, di antara batu-batu elektrooptik ini, dia tidak punya waktu untuk bergerak. Dia hanya mendengar suara teredam, dan darah merah yang cerah sudah curam. Dia menyemburkan dengan keras ke seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan suara gemerincing, seluruh tubuh naga dari Kaisar Naga terbelah menjadi beberapa bagian, dan menjadi gumpalan darah. Hanya saja beberapa daging dan darah telah membeku menjadi beku, dan beberapa bahkan tidak memiliki air darah, hanya sepotong hitam hangus yang menarik perhatian. Melihat semua ini, mereka semua tidak bisa tidak terkejut, sudut mulutnya tidak bisa berhenti mengisap AC. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah Kaisar Naga, penguasa kaisar kuasi terkuat di antara klan naga, tetapi yang lain membunuhnya dalam hitungan detik. Hanya Zuo Fan yang sudah mengantisipasi akhir ini, dan hati tenggelam lagi. Meskipun Kaisar Naga adalah kaisar semu, 8 orang itu sangat kuat. Kekuatan yang sama, dengan satu musuh dan 8, pada dasarnya adalah hal yang paling berbahaya. Menurut pendapatnya, Kaisar Naga mungkin ingin menang dengan jumlah, tetapi sayangnya dia salah membaca 8 orang ini. Mereka bukan Kuasou Empire biasa, tetapi Kuasou Empire yang dilatih oleh 5 orang suci. Lagi pula, sama seperti para murid Gunung Suci, mereka dibawa keluar oleh tangan Kaisar Pedang, bagaimana mungkin mereka sama? Jadi, itu adalah pekerjaan saat ini bahwa Kaisar Naga langsung terbunuh. Ular itu tidak bisa hidup tanpa kepala. Ketika Kaisar Naga mati, sisa suku naga adalah orang-orang Wuhe, dan mereka tidak lagi bisa menjadi ancaman. Setelah tangan-tangan itu naik turun, ke-8 pria itu jatuh dengan bersih dan bersih ke depan kerumunan lagi, dan menyingkirkan tubuh suci itu, seolah-olah mereka tidak melakukan apa-apa. Dan wajah mereka masih tenang. Setelah tinggal sebentar, dan King Sheng menatap Zuo Fan lagi dan mengangguk dan berkata, ini benar-benar 5 jenis kendo. Iya, yang paling utama dari 5 jenis ilmu pedang. Zuo Fan menghela nafas panjang, jika Jianzun yang tak terkalahkan datang ke sini, diperkirakan dia akan berlatih sampai ekstrim.
Ini juga kasusnya. Nenek beruang 8 responder pedang yang tak terkalahkan memblokir jalan, yang benar-benar menyakitkan. Petik 2. Anggota keluarga Luo yang lain mendengarkan, dan mempertahankan kepala mereka, menjaga kepala mereka tetap dalam. Di Fanji tahun itu, seorang penghormat pedang yang tak terkalahkan sudah tak terkalahkan di dunia. Meskipun ini adalah tempat perlindungan di sini, itu adalah Jian Zun yang tidak terkalahkan. Mereka dapat yakin bahwa bahkan jika mereka telah mengembangkan kekuatan kuasi kaisar, mungkin tidak ada 8 orang kuat ini. Ini adalah perbedaan antara kejahatan dan kejeniusan. Jelas, mereka hanya jenius, dan 8 orang ini sama dengan Jian Zun yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang namanya kejahatan tak tertandingi dalam ratusan ribu tahun. Lagi pula, faktanya ada di depan, ilmu pedang yang sama, orang yang berbeda berlatih, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Memikirkan hal ini, dan Qing Sheng dan yang lainnya melihat ke-8 yang lainnya lagi, dan mereka semua hanya bisa mengepalkan tangan mereka. 8 ini adalah puncak dari ilmu pedang mereka, dan mereka adalah tujuan yang harus mereka lewati. Chapter 1289, Teacher. Diam, diam. Orang-orang melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi bingung, dan mereka benar-benar terkejut. Kaisar Naga Kaisar meninggal dengan sangat menyedihkan, bahkan daging terkuat di dunia adalah musuh langkah mereka selanjutnya. Terutama anak-anak suku naga, mata mereka merah, tubuh mereka gemetar, tinju mereka mengepal, dan kemarahan di mata mereka sudah terbakar. Hanya orang-orang tua dari Gunung Suci Gunung Heiyun, yang melihat situasi pembalikan seperti itu, tidak merasa senang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bencana akan datang. Sebenarnya ada tuan-tuan yang datang dari langit dan menyelamatkan mereka dari krisis. Sungguh disayangkan bahwa para leluhur memberkati. Jadi, beberapa lelaki tua bertemu dan mengepalkan tangan mereka dengan kekaguman. Saya tidak tahu nama tinggi senior Anda. Bantuan Gunung Suci saya hari ini, lelaki tua itu dan yang lainnya berterima kasih. Persetan, kamu berani membunuh kaisar naga kami. Anak-anak naga klan kami tidak akan membiarkan kamu pergi, mengambil seluruh hidupmu. Namun, mereka tidak menunggu suara mereka jatuh. Dan minuman keras itu curam dari kerumunan. Dia menangis, penuh kegembiraan. Pada saat berikutnya, tetapi setelah mendengar suara nyanyian naga dan meraung, anak-anak naga sekali lagi berubah menjadi naga raksasa setinggi ratusan kaki. Dan ratusan ribu mengalir ke 8 orang. Ada tekanan hitam, momentum kekerasan, dan ada kecenderungan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya menjadi terak. Tetapi ketika 8 orang melihat ini, mereka masih tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya melihat ini dengan acuh tak acuh, dengan tampilan suka dan duka, seperti yang sebelumnya. Sangat sederhana. Bahkan, sama sekali mengabaikan kemarahan para naga ini, bahkan makna menembak. Tidak ada rasa takut. Kelopak matanya bergetar lembut, Zuo Fan menggelengkan hatinya, dan buru-buru berteriak, hentikan aku semua, ada yang salah di sini. Sayangnya, kematian tragis Kaisar Naga telah membangkitkan kegilaan binatang buas ini, tetapi ia tidak bisa lagi mendengarkan ketidakpuasan Zuo Fan. Tubuh besar, mengguncang ekor raksasa yang tajam, matanya memancarkan warna haus darah, tidak pernah kembali. Boom! Tiba-tiba, selama 9 hari, sebuah pedang dan geng membanting, dan itu akan segera datang. Tentara klan naga yang mengamuk tidak menanggapi apa yang sedang terjadi. Itu sudah hancur menjadi terak dan darah berdeguk dalam suara keras yang luar biasa, mengalir seperti hujan. Tubuh naga yang hancur itu berkedip dalam sekejap mata, dan itu akan memercik seperti hujan es, dan itu akan sulit untuk dihitung. Selain itu, puing-puing tubuh naga yang jatuh masih sangat baik, kira-kira seukuran ibu jari. Anda tahu, itu adalah naga yang sangat besar. Di bawah pedang, mayatnya rusak sedemikian rupa, maka kekuatan ini. Wajahnya tidak bisa berhenti bergetar hebat. Zuo Fan dan yang lainnya melihat semuanya, dan mereka benar-benar terkejut. Wajah semua orang sangat ketakutan. Pahlawan-pahlawan mulai bergetar tanpa sadar. Bahkan orang-orang dari Gunung Suci sangat terkejut sehingga mulut mereka akan jatuh. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu juga ribuan naga, dalam sekejap, dipecah menjadi pemandangan seperti itu, kekuatan ini. Kepalanya menegang, dan ketika tubuh yang hancur itu jatuh, semua orang memandang ke langit, tetapi mereka melihat seorang lelaki setengah baya, dan wajahnya jatuh perlahan. Tetapi lengan kirinya kosong, tetapi itu adalah satu lengan orang. Ketika dia melihat dia jatuh, 8 mantan kaisar juga membungkuk bersama dan menjadi sangat hormat, tidak lagi tanpa ekspresi. Kaisar lain. Murid-murid sedikit menyusut, Zuo Fan tidak bisa menahan untuk menelan, dan wajahnya menjadi lebih berat, dan calon kaisar jauh lebih mengerikan daripada 8. Bahkan, 8 dan dia adalah surga dan bumi. Tidak, sulit ditandingi. Petik 2. Dengan kejutan di hatinya, dan Qing Sheng menatap pria berlengan satu lagi, dan rasa takut di hatinya bahkan lebih dalam. Ke-8 orang itu sudah menjadi tuan dari tingkat Jian Zun yang tak terkalahkan. Pria berlengan satu ini sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka. Apa sih dia? Selain itu, tidak seperti 8 orang itu, ilmu pedang bukanlah salah satu dari 5 ilmu pedang utama, tetapi Ming Mingzong tampaknya persis sama dengan ilmu pedang mereka. Dan ada beberapa hubungan. Ini tidak dapat membantu dan Qing Sheng dan yang lainnya dengan lebih serius memikirkan cara orang ini. Titik. Jiantong menatap pria itu dalam waktu yang lama, dan kemudian bergabung dengan Zuo Fan dan berkata, Ayah, napas orang ini, aku tampaknya lebih akrab daripada 8 orang.
Tapi bagaimana perasaanku bahwa nafas ke-8 orang lebih akrab? Alis berkedut, Zuo Fan bergumam, bagaimanapun, mereka semua adalah 5 warisan ilmu pedang, tetapi orang ini tampaknya berbeda. Tampaknya memiliki asal-usul tapi itu bukan. Petik 2. Tiba-tiba, Zuo Fan sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah banyak, tetapi segera dia kembali normal, hanya jauh di matanya, ada lebih banyak pertimbangan dan beban. Tidak, apakah Anda menjumpainya, atau saya lebih khawatir? Semua orang menatap sosok orang yang jatuh itu, atau terkejut, atau takut, atau gembira, atau dendam, berbeda. Dia sama sekali tidak peduli dengan mata semua orang. Mata orang tua itu kosong, seperti hampa. Setelah dengan dingin menyapu semua orang di tempat kejadian, dia berkata dengan ringan, tidak perlu bertarung, kedua belah pihak dalam gencatan senjata. Begitu kata-kata itu keluar, kedua belah pihak saling melirik, dan mereka berdua menghela napas panjang lega dan membiarkan hati mereka pergi. Hei Yunxian, mereka beruntung bahwa seseorang akhirnya datang untuk membantu mereka melalui Gunung Suci. Jika tidak, mereka harus dibunuh oleh orang lain. Zuo Fan menghela nafas, untungnya, orang-orang ini datang untuk membujuk, dan untuk saat ini bersikap netral, mereka tidak datang untuk melawan Gunung Suci. Jika tidak, beberapa dewa ganas ini akan menyerang, diperkirakan berapapun jumlah mereka akan terluka parah. 8 Raja Pedang yang tak terkalahkan tidak akan menyebutkannya untuk pertama kalinya. Monster ini, yang lebih kuat dari 8, adalah sakit kepala. Lebih baik tidak bisa bertarung sekarang. Itu hanya Kaisar Naga, tapi dia mati sedikit salah. Adapun rencana masa depan, kembali dan berdiskusi. Namun, dia tidak takut pada lawan seperti Tuhan, tetapi rekan satu timnya seperti babi. Saat ini, kedua belah pihak merasa beruntung bisa lolos dari bencana, tetapi beberapa orang tidak memahami urusan saat ini dan melakukan kejahatan. Kamu pikir kamu siapa? Kita sudah menurunkan Gunung Suci, kamu bilang tidak bertarung, mengapa? Aliansi Manusia Naga membuat suara disonan. Zuo Fan mendengar itu, matanya tiba-tiba melotot, dan menoleh ke belakang, tetapi dia melihat bahwa itu adalah seorang kaisar yang kuat yang baru saja direkrut oleh Kaisar Realem. Sekarang saya bertemu satu sama lain tetapi hanya beberapa orang, apa saja hal-hal buruk dari jutaan orang kuat saya yang berkumpul? Dia ada di sini untuk mengambil harta Gunung Suci, Anda tidak ingin bertarung, siapa yang akan ia ambil? Sepenuhnya memahami pikiran para spekulan ini, Zuo Fan benar-benar ingin memiliki keinginan untuk mencekik mereka. Mengapa orang mengandalkannya? Hanya karena orang lain lebih baik dari kita, dan orang lain pandai membujuk, tentu saja kita tidak bisa lagi berkemauan sendiri. Jangan bersulang dan tidak makan denda pada saat itu, Anda tidak dihitung sebagai orang mati, dan bahkan semua orang terpengaruh. Selain itu, memukul Gunung Suci ada hubungannya denganmu. Dengan kekuatanmu, bukan kamu yang menagihnya. Kemarilah, tarik aku pergi dan kubur dia hidup-hidup, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Zuo Fan menggeram pria itu, dan segera murid Luo melangkah maju, dan segera memblokirnya untuk berlatih sebagai babi yang diseret. Hanya saja pria itu masih tidak mengerti apa yang telah dia lakukan, dan masih berteriak, tunggu, Zuo Butler, di mana aku menyinggungmu, maukah kau melakukan ini padaku? Aku bahkan tidak tahu di mana kesalahannya, tapi aku masih mati. Jangan tinggalkan aku dengan seluruh tubuhnya dan bakar dia, ya. 2 anak keluarga Luo minum bersama, dan ada wajah dingin di wajahnya. Sedangkan untuk anak lelaki yang sombong, dia hampir menangis, dan masih ada banyak tanda tanya di kepalanya. Melihat semua ini dengan mata dingin, pria bertangan satu itu menyapu sudut mulutnya dengan cara yang langka, dan kemudian memandang kerumunan, terutama Zuo Fan Dao, di bawah pedang. Hamba Tuan Sui Jing, apakah Anda punya sesuatu untuk ditanyakan? Petik 2. Apa, Tuan Water Mirror? Tidak mengherankan, orang-orang tua Gunung Suci dan Zuo Fan Qi berteriak bersama, dan hati tidak bisa berhenti bergetar. Tetapi ketika orang lain mendengar nama itu, mereka tampak kosong dan tampak benar-benar tidak jelas. Water Mirror, siapa ini? Sanctuary belum pernah mendengarnya. Kenapa? Apakah dia kuat? Semua orang membicarakannya dengan terus terang dan menunjuk ke 9 orang itu. Meskipun mereka tidak suci di cermin air, mereka tahu oleh orang-orangnya bahwa itu benar-benar hebat. Setelah berpikir sedikit, Hei Yunxian dan yang lainnya datang ke Jianxin dan menyembah dengan hormat, Tuan Lao Suijing membantu saya, kebaikan yang luar biasa. Dan ke-6 Gunung Suci saya akan sangat berterima kasih. Jangan pernah mati. Petik 2. Tanpa menjawabnya, dia bahkan tidak menatapnya, Jianxin hanya menatap depan dengan acuh tak acuh. Kepala pelayan, apakah kamu kenal orang ini? Di sisi lain, Dan Qingsheng melihat wajah Zuo Fan yang sangat kontras dengan kebingungan orang banyak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, aku melihat para pendahulu ini di Tanah Suci, mereka tampak sangat aneh bagi orang ini. Mengangguk sedikit, mata Zuo Fan sedikit menyipit, sepertinya terperangkap dalam ingatan, bergumam, ya, nama Sui Jing hampir tidak dikenal di Tanah Suci. Mungkin itu adalah seorang guru tersembunyi yang tidak memperhatikan ketenaran dan kekayaan. Petik 2. Jadi, bagaimana kamu tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Setelah menghela nafas panjang, Zuo Fan berkata dengan ringan, lagi pula, dia juga guru setengahku. Apa? Tidak terkejut, Dan Qingsheng dan yang lainnya mengucapkan bersama, Guru Zuo Butler? Satu tersandung, yang merasa tersanjung dengan Jianxin He Yunshan dan yang lainnya, tiba-tiba mendengar panggilan ini, hampir takut tidak ada dari mereka yang mengangkatnya.
dan menghancurkan darah mereka. Kemudian berbalik untuk melihat Zuofan, penuh warna yang luar biasa. Ten, Water Mirror adalah Ten, Zuofan. Kemudian tuan-tuan ini datang ke sini untuk membantunya, atau membantu kami ke Gunung Suci. Jika kita membantu anak itu, kita tidak punya tempat untuk pergi. Ketakutan, dia hampir menangis. Dia Yunshan 6 orang berjalan bolak-balik di depan Zuofan dan Jianxin, berusaha menemukan jawabannya. Namun, Jianxin tertawa ringan, tidak membantah atau mengakui. Ini tidak bisa membantu membuat keenam lelaki tua itu semakin terpana, dan mereka semua mengepal erat. Saya berkata, Ten, Water Mirror, Anda begitu memusuhi Qiu 10 juta tahun yang lalu. Beri kami harapan pertama, lalu berikan kami keputusasaan, jangan membawa kesenangan seperti ini. Chapter 1290, Invite. Juga melihat wajah di antara keduanya, tetapi masih tidak bisa melihat alasannya, dan Qin Sheng buru-buru bertanya dengan lembut, Zuo pelayan, apa yang terjadi? Jika Tuan Suijing adalah gurumu, maka jadilah dirimu sendiri. Petik 2. Itu mungkin tidak perlu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zuofan bergumam, sebenarnya, ini hanya pendapat saya sendiri, dan itu belum benar-benar diakui oleh kedua belah pihak. Dan pada saat itu bukan hanya mengobrol, pengajaran informal, dan tanpa nama. Tidak ada salinan, jadi saya katakan setengah guru. Petik 2. Semakin bingung, dan Qin Sheng berkata dengan cemas, apa yang terjadi? Anda harus menjelaskan, Zuo Butler. Karena cermin air ini terlalu kuat, berurusan dengan mereka, sikap kita akan sangat penting di masa depan. Sebenarnya, tidak berbeda dengan orang asing. Kamu sebaiknya menjauh dari mereka. Mengangguk dengan ringan, Zuofan tidak bisa menahan napas dalam-dalam, sudah lama sekali. Pada waktu itu, aku masih berlatih sebagai dewa. Aku pada dasarnya adalah seekor semut di tanah suci. Menderita cedera berat, akhirnya dia jatuh ke Jingyu Xiaozu, yang diselamatkan oleh Tuan Suijing dan sembuh selama setengah bulan. Selama periode itu, Tuan Jingjing bermain catur dengan saya dan berbicara tentang pengalaman jalur sihir. Pada saat itu, saya benar-benar mendapat sedikit pemahaman tentang jalur sihir. Sejak iblis memasuki Tao, ia mulai benar-benar mencerahkan Tao, bukan hanya menghancurkan perampokan. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada setengah bulan diskusi, tidak ada Fan Zuo sekarang. Diperkirakan bahwa saya seperti 4 hantu moche, membakar dan menjarah. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, dan Qin Sheng mengerti, ternyata Zuo Butler dan Tuan Suijing sama-sama guru dan teman, sehingga mereka disebut setengah guru. Itu tidak benar. Pada saat itu, aku bukan kelinci yang masih muda. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat sebagai teman dengan Tuan Suijing? Itu hanya mendengarkan peringatannya. Jika kamu seorang guru dan teman, hubunganmu dengan Tuan Yuan lebih-lebih dekat. Bagaimanapun, kita berdua dapat berkomunikasi satu sama lain tentang setan Dao. Tetapi di Tuan Suijing, aku masih belum memiliki Dao sendiri, aku hanya bisa mendengarkan dan tidak berdebat. Petik 2. Tidak bisa menahan tawa, Zuofan mengangkat matanya dan berkata kepada mereka, mungkin Anda tidak tahu, alasan mengapa saya memanggilnya seorang guru adalah karena dalam setengah bulan itu. Dia mengajari saya apa cara yin dan yang, yaitu hati. Strategi, lihat situasinya. Dia berkata bahwa setan kecil adalah umpan meriam, bukan senjata besar. Jika Anda ingin menjadi iblis sejati, Anda harus tahu iblis hati manusia, mengendalikan hati dengan sihir, dan merasa tenang. Pada titik ini, saya membuka jalur sihir saya sendiri, jadi dia adalah milik saya. Guru pencerahan, tetapi dia tidak terlalu optimis tentang iblis, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai perantara, hanya menjadi setengah guru. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, dan Qin Sheng mengerti, bagaimana kalau nanti? Kemudian saya sembuh dari cedera, dan pergi dari sana. Ketika saya menjadi kepala 8 kaisar, saya ingin mengunjungi Tuan Suijing lagi. Terima kasih karena menyebutkan poinnya, saya tidak dapat menemukan tempat itu lagi. Sedikit tertegun di mata, Zuo Fanyu berkata, ada banyak kali, saya bertanya-tanya apakah itu mimpi, tidak ada bulan cermin Xiaozu di dunia, dan tidak ada tuan air cermin. Tapi sekarang sepertinya semuanya itu benar. Dan bukan saya yang pergi kepadanya, tetapi dia datang kepada saya, dan dia tidak bisa bersembunyi. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, mata Zuo Fan menyala dengan 2 tenda yang indah, dan dia melihat Jianxin tiba-tiba. Jianxin juga menatapnya dengan cermat, seolah-olah dia mengharapkannya, dan menunjukkan senyum yang menarik. Zuo Fan, Tuan Suijing ingin melihatmu, tempat lama. Mengerti. Mengangguk, dia mengangguk, dan berbalik ke martabat. Dia menoleh ke kerumunan dan berkata, aku akan bertemu setengah dari guru sekarang. Jika kamu tidak kembali, kamu akan mengambil keluarga Luo untuk menghindari dunia segera. Disengketakan. Petik 2. Sambil menggerakkan alisnya, dan Qin Sheng berkata, mengapa, menurut Anda berbahaya melihat cermin air itu? Siapa yang tahu, mari kita bicara tentang semuanya. Setelah napas panjang, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia menginjak kakinya dan terbang ke langit, terbang ke arah ingatannya. Jiantong melihatnya dan segera mengikutinya, tetapi dia tidak harus terbang jauh. Sosok besar terlalu curam untuk berdiri di depannya. Melihat ke atas, itu keraguan Jianxin. Kelopak matanya bergetar lembut, dan si bocah pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil 2 langkah ke belakang, dan ada jejak ketakutan di hatinya tanpa alasan. Terlebih lagi, ini tidak ditekan oleh kekuatan, tetapi lahir.
Tampaknya pria di depannya dilahirkan untuk menjadi lawannya, membuatnya takut untuk melawan dengan mudah. Dia meliriknya dalam-dalam tetapi Jianxin menunjukkan sedikit terkekeh, tidak ada gunanya bagimu untuk pergi. Orang yang ingin dilihat Tuan Jingjing akan terlihat dimanapun dia mau. Bahkan jika kau tidak ingin melihatnya, bahkan jika kau datang kepadanya, saya tidak bisa melihatnya. Petik 2. Aku seorang lelaki tua yang mengenakan pedang, tinggal dekat dengannya. Mata harus tertuju, dan si bocah pedang sangat teguh. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Jianxin menghargai, aku satu sama lain. Aku juga pedang Tuan Air Cermin, tetapi aku tidak akan tinggal di samping Tuan, karena itu tidak perlu. Aku hanya perlu membunuh musuh ke depan. Menatapnya dengan cermat, tinju Jiantong mengepal dengan keras, tapi dia tidak berani bergerak. Pria ini akrab dan berbahaya, penuh keanehan, tetapi lawan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak ada hubungannya, mari kita bicara tentang dua pedang. Melihat mata waspada anak itu, Jianxin jarang tersenyum, dan berkata dengan santai, mungkin Tuan Water Mirror tertarik pada Anda dan akan membiarkan Anda kembali ke Zuofan? Begitu kata-kata itu jatuh, Jianxin berbalik dan pergi. Jiantong meliriknya, diikuti dengan menginjak kakinya dan buru-buru mengikutinya. Dalam sekejap, hanya ada 8 rekan di sini di kedua sisi permainan, menatap mereka dengan dingin. Hei Yunshan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, baru saja Tuan Suijing meminta Zuofan untuk berbicara, tetapi saya tidak tahu harus bicara apa. Semua kembali ke aula Gunung Suci. Ketika dia menjabat tangannya dengan keras, pria tua berambut merah itu akhirnya berbicara, dan 7 tuan lainnya tidak lagi bergerak seperti sebelumnya, tetapi malah menunjukkan mata dingin. Menggerakkan sekelompok tuan Gunung Suci untuk berkumpul bersama dan berjalan ke suatu tempat saya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak jelas untuk sesaat, jadi mereka tidak berani bertanya lebih banyak, sehingga mereka hanya bisa membiarkan para master ini pergi dan bergerak maju di gunung. Siapa yang akan membiarkan mereka mengalahkan para dewa yang ganas ini? Patuhi saja, agar tidak mengganggu mereka. Semua orang dan King Sheng, setelah berpikir sedikit, kemudian, sesuai dengan instruksi Zuofan, membawa keluarga Luo dan Angkatan Darat kembali, menunggu berita. Hanya dari waktu ke waktu, hati mereka masih penuh kecemasan. Lagi pula, menurut pandangan Zuofan, dia tidak pernah meninggalkan kata-kata seperti kata-kata terakhir seperti hari ini. Dapat dilihat bahwa di lubuk hatinya, dia telah mengundang cermin air ke rencana terburuk. Terutama menurut Zuofan, cermin air masih menjadi guru pencerahannya, yang membuat semua orang lebih khawatir. Di masa lalu, lawan Zuofan adalah semua orang-orang Zuofan yang mampu memahami dan mencubit, tetapi kali ini ia menghadapi pemandu, yang harus membuat orang khawatir tentang perjalanannya. Harapannya adalah Tuan Zuo khawatir. Tuan cermin air ini tidak jahat, sayangnya. Yang Tian menghela nafas, dan King Sheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sisa orang mendengarkan, dan mereka tampak bermartabat dan menghela nafas. Di sisi lain, terbang di atas gunung dan gunung, Zuofan akhirnya datang ke lembah yang akrab dengan kenangan masa lalu, dan melihat pemandangan air terjun besar mengalir turun. Ada juga loteng yang sangat indah, yang berdiri dengan tenang di samping air terjun, membuatnya terlihat berbeda. Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan menyipitkan matanya dan sedikit mengangguk, saya akhirnya menemukannya, seperti itu, tapi mengapa saya tidak menemukannya ketika saya kembali ke sini? Hai. Dalam sekejap, Zuofan muncul di depan loteng, menyesuaikan seluruh bajunya, dan mengepalkan tinjunya dengan hormat ke loteng, Tuan Water Mirror ada di kapal. Zuofan Junior ada di sini atas undangan. Tolong temui aku lagi. Zuofan, namun, suaranya jatuh begitu saja, dan bisikan yang familiar terdengar tajam di telinganya, begitu manis. Zuofan juga terpana, berteriak, daya pikat, langkah demi langkah. Jogging sepanjang jalan, loteng mencicit keras, dan Chu Qingcheng bergegas keluar. Melihat Zuofan benar-benar datang, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan melompat di depannya dengan lompatan, apakah Anda di sini untuk menemukan saya? Apa kabar? Ketahuilah bahwa saya di sini. Petik 2. Aku tidak tahu, aku di sini untuk Tuan Suijing. Menggelengkan kepalanya perlahan, Zuofan memeluk tubuh Chu Qingcheng, wajahnya dipenuhi dengan sukacita, tetapi segera tenang lagi, berpikir sebentar, dan kemudian berkata, jadi begitu. Kamu diambil dari Gunung Suci ke-6, apakah Ten? Cermin air. Petik 2. Mengernyit sedikit, Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan kebingungan, lagi pula, aku tidak tahu, setelah bangun di Gunung Suci ke-6, aku bangun lagi dan aku di sini. Itu pasti dilakukan oleh Tuan Water Mirror. Seluruh tempat kudus ini bisa sangat surgawi, sejauh yang saya bisa lihat, hanya dia. Hanya, apa yang dia maksud untuk membawamu? Bukankah itu juga? Matanya sedikit menyipit, dan Zuofan berpikir sedikit, lalu memandangi ruangan itu dan berkata, apakah hanya kau yang ada di sini? Apakah Tuan Suijing ada di dalam? Dengan pipi merah, Chu Qingcheng menatapnya dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ada pria lain di rumahku? Hah? Tidak, maksudku bukan itu, alur. Maksudku Tuan Air Cermin, bukan di sini? Tidak, selama beberapa bulan, kecuali untuk pertama kalinya aku melihatnya, dan kemudian tidak lagi melihatnya. Chu Qingcheng bergumam sedikit curiga, dan kemudian buru-buru berkata, Zuofan. Kita akan segera pergi dari sini, aneh di sini, Anda tidak dapat meninggalkannya dari manapun Anda pergi, bagaimana Anda bisa masuk? Petik 2. Aneh. Dengan mengerutkan kening, Zuofan berbalik dan menatap jalan lagi, tapi tiba-tiba itu berubah total.
Benda-benda di kiri dan kanan, seolah-olah simetris, tampak di cermin, persis sama. Aku terbang jauh sebelumnya, dan jalan gunung yang kasar menghilang tiba-tiba. Apakah itu ilusi? Mulut bergumam, wajah Zuo Fan yakin, dan pada murid kiri, guntur hitam menyala, membakar dan membakar, membuat seluruh ruang berputar. Hancurkan dunia, Lei Yantong, bakar segalanya, bahkan ilusi, Anda dapat menembus, melihat esensi dunia.